Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak semuanya, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi LKM paket 1 dan 2. Ini untuk persiapan ulangan tengah semester yang akan kita hadapi nanti di bulan September ya. Baik, langsung diawali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, ini paket 1. Nomor 1, pertanyaannya adalah iman menurut bahasa. Iman menurut bahasa yaitu yakin dan percaya. Nah, kemudian nomor 2, iman menurut istilah yaitu pengakuan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan atau diamalkan dalam bentuk perbuatan. Ya, lanjut. Nomor 3, dilihat itu di ayat surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabi. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, berarti nomor C. Kemudian nomor 4, nah, kita ingin tahu keberadaan Allah. Nah, berdasarkan dalil akal, dalil akli, buktinya adalah jawabannya adanya alam semesta dan isinya. Terus kemudian nomor 5, kata al-asma adalah bentuk jamak dari al-ism. Artinya itu nama. Nah, sekarang pertanyaannya, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Nah, kalau lebih lengkapnya adalah nama-nama Allah yang baik. Itu nomor 5, berarti jawabannya A. Kemudian nomor 6, hendaklah kita harus teliti, waspada, dan betul-betul hal yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah agama. Nah, penjelasan singkat tersebut cara meneladani sifat Al-Khabir. Jadi Al-Khabir adalah Allah Maha Teliti. Jadi kita melakukan sesuatu harus teliti pula. Itu cara meneladaninya. Nomor 7, lafal yang memiliki seluruh nama-nama keagungan, yaitu Allah. Kalau arti ya, arti lafal yang memiliki seluruh nama-nama keagungan adalah arti dari lafzul jalalah. Seperti itu ya. Jadi tolong bedakan kalau yang ditanyakan lafal yang memiliki seluruh nama-nama keagungan yaitu Allah. Lalu apa arti lafzul jalalah? Lafzul jalalah artinya adalah lafal yang memiliki seluruh nama-nama keagungan. Jadi tolong bedakan kalau yang ditanyakan adalah lafalnya maka Allah. Kalau yang ditanyakan artinya berarti ya ini. Kalau ditanyakan apa definisi lafzul jalalah, jawabannya adalah lafal yang memiliki seluruh nama-nama keagungan. Lanjut. Nomor 8. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ingat, catatannya adalah Allah Maha mengetahui. Berarti sifat Al-Alim. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Cara meneladaninya bagaimana? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, ya setiap saat, setiap waktu, agar kita menjadi orang-orang yang alim, orang yang mengetahui. Kemudian, nomor 9. Cara manusia dalam meneladani sifat as-sami'. As-sami' itu maha mendengar. Jadi, cara meneladani sifat as-sami', mendengarkan nasihat dari guru, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga teman bisa jadi. Ya. Berarti nomor 9 jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Nomor 10, perhatikan ayat Al-Quran berikut. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Berarti al-alim. Jadi catatannya Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Apa yang di langit, apa yang di bumi. Berarti semuanya. Berarti sifat al-alim. Nomor 11. Nah, ini ayat yang berkaitan. Ayat di bawah yang bersesuaian dengan arti bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu huwas sami'ul alim. Jawabannya B. Dan Allah, ya Allah itu Maha
mengetahui, maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Dilanjutkan. Nah, ini pertanyaan sederhana. Dari pernyataan yang ada, yang ditanyakan adalah rukun Islam. Ya, pernyataan tersebut yang bersesuaian dengan rukun Islam itu apa? Ya, jawabannya adalah poin yang nomor 3, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5, ya, rukun Islam. Perhatikan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 163 berikut. Ini nomor 13. Huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Huwa, yaitu Allah, Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang. Jawabannya C. Kemudian silahkan lanjutkan, nomor 14. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya, ya, yang paling mulia di sisi Allah, ya, yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha teliti. Nah, yang ditanyakan yang bukan kandungan. Tadi sudah diartikan. Ya, yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum, yang bertakwa. Ini bersesuaian dengan D. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, bersesuaian dengan B. Kemudian al-khabir. Khabir itu teliti, bersesuaian dengan C. Berarti yang tidak sesuai dengan kandungan ayat di atas adalah A. Ya, dipelajari. Kemudian nomor 15. Allah telah memberikan ilham kepada hambanya jalan yang lurus, jalan yang sesat. Nah, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itu arti, ya, dari as-sidqu. Ya, arti dari as-sidqu. Nomor 16. Orang yang bertakwa kepada Allah dikenal dengan istilah muttaqin. Kalau orang muslim, muslimin. Kalau orang yang bertakwa, muttaqin. Kalau orang yang beriman, mukminin. Orang yang ikhlas, mukhlisin. Nah, di situ ada ya. Dilanjutkan. Kemudian walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi kita disuruh untuk, ya, berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Jawabannya B. Perhatikan hadis Rasulullah berikut. Innalillahi tis'atan wa tis'inasma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tersebut menegaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Dilanjutkan, nomor 19 dan 20. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jawabannya B. Kemudian, di bawah ini yang bukan termasuk sifat mendengar. Sifat mendengar Allah, ya. Allah maha mendengar. Yang bukan termasuk sifat mendengar. Ya, Allah sebagaimana, ya, yang dimaksud dalam penjelasan di atas. Mendengarkan doa hambanya. Ya. Mendengarkan seluruh suara zahir dan batin. Ya. Allah mengijabah orang yang meminta dan beribadah kepadanya. Ya. Nah, jawabannya berarti D. Baik, ini masuk ke LKM yang kedua ya. Nanti silahkan buku atau PDF LKM paket 2 dibuka. Nomor 1, man ahsoha dakhalal jannah. Man sapa wonge ahsoha ngapalake, ya, asmaul husna dakhalal jannah, masuk surga. Jawabannya berarti B. Nomor 2, ia bertindak karena berdasarkan ilmu yang ia miliki. Ia bertindak karena berdasarkan ilmu. Berarti kuncinya adalah ilmu. Berarti al-alim. Jawabannya apa tadi? C. Kemudian nomor 3. Orang yang dusta disebut kadzib. Ya, dustanya menjadi sebuah tabiat. Kadzab. Sebagaimana Musalamah al-kadzab. Baik, dilanjutkan. Nomor 4. Wajib bagi kita berlaku jujur, sebab sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kita ke jalan yang benar atau kebaikan. Nah, kebaikan akan menuntun ke surga. Jawabannya D. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawan dari jujur adalah dusta. Dusta itu bohong, ya.
Kalau dalam jual beli berarti curang gitu. Dusta dalam bahasa Arab, gitu. Ya, jawabannya C. Nomor 6, lawan dari amanah, khianat. Jelas ya? Jadi kuncinya itu lawan dari amanah, khianat. Kemudian nomor 7, man ghasya falaysa minni. Barang siapa curang, dia termasuk bukan dari golonganku. Nah, jawabannya C, nomor 7. Nomor 8, ada pepatah mengatakan sepandai-pandai menyimpan bangkai akhirnya tercium juga. Maksud dari pepatah tersebut keburukan, ya, aib akan terbongkar walau disembunyikan. Oke, dilanjutkan. Bertekan doa berikut. Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqa. Ini doa dari Rasulullah SAW yang artinya, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu lidah yang jujur. Berarti jawabannya A. Kemudian nomor 10. Nah, ini perhatikan. Yang ditanyakan adalah sifat munafik. Sifat munafik itu yang pertama, suka bohong, ingkar janji, khianat. Berarti jawabannya A. Ya, jawabannya A. Nanti silakan diperhatikan ya di buku, maaf di apa file PDF yang sudah diserahkan ke kalian, silakan dibaca. Kemudian perhatikan ayat Al-Qur'an berikut. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jawabannya D. Perhatikan hadis berikut. Al-tahur syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jawabannya A. Nah, segala hal yang kotor yang keluar dari tubuh kita hadas ya. Kalau yang menempel di tubuh kita najis. Jelas ya. Kemudian 14 toharoh. Toharoh menurut istilah membersihkan diri dari pakaian, badan kita, kemudian tempat ya, tempat dari hadas dan najis dengan syarat atau aturan tertentu oleh agama. Jawabannya D. Nomor 15, air yang suci dan menyucikan. Air mutlak. Suci, mensucikan. Airnya suci dan bisa menyucikan segala sesuatu. Entah badan, entah pakaian, entah tempat. Itu namanya mutlak, air mutlak. Contohnya banyak. Nanti di buku silakan dibuka. Kemudian, air suci bekas dipakai untuk bersuci dan jumlahnya sedikit. Nah, batasan sedikit itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kayak bak yang ukuran 60 cm, panjangnya lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm kali 2. Itu 2 kulah. Nah, kalau kurang dari itu, air tersebut disebut air mustakmal. Jelas ya? Air suci dan mensucikan yang terjemur di bawah terik matahari hingga menjadi panas. Air semacam ini jika digunakan untuk bersih hukumnya makruh. Boleh tidak? Ya makruh. Jawabannya. Boleh tidak? Makruh. Apa itu makruh? Lebih baik ditinggalkan. Jika tidak ada, boleh dipakai. Namanya itu makruh. Nah, kalau boleh, boleh itu bukan makruh tapi mubah. Nah, gitu ya. Nomor 18. Air suci bercampur dengan benda suci dan hukumnya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, misalnya teh bercampur dengan air putih yang dimasak jadi minuman. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jawabannya A. Kemudian 19. Menghilangkan bau, ya, warnanya, zatnya hingga 7 kali. Yang pertama dengan debu atau tanah. Cara membersihkan najis menggula itu. Islam cinta terhadap kebersihan. Ya. Berikut yang bukan termasuk adab buang air kecil. Jadi kalau kita mau masuk ke kamar mandi itu ada adabnya. Pertama berdoa. Ya, masuk ke dalam langkah kaki kiri dulu. Nah, di dalamnya tidak boleh bernyanyi. Ya, seandainya menyanyi ya dalam hati aja lah. Kemudian tidak boleh berzikir dan seterusnya. Seperlunya kita membuang hajat kita kemudian keluar dengan kaki kanan. Berarti jawabannya A. Kemudian yang dua yang terakhir ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan LKM paket 1 dan paket 2 ini yang paket 1. Sebutkan 2 macam bentuk kejujuran dan berilah contohnya. Jujur itu jujur perbuatan, jujur perkataan. Jujur perbuatan, ya seandainya kita berjualan, ya kita harus jujur, ya jangan mengurangi timbangan. Kemudian jujur perkataan, ya kita seandainya bicara jangan bohong, gitu ya.
Kemudian sebutkan 3 cara menumbuhkan sifat jujur. Pertama, tanamkan iman takwa kepada diri kita. Yang kedua, yakin dan percaya bahwa kejujuran akan membawa kebaikan, kebaikan akan membawa ke surga. Yang ketiga, yakin dan percaya bahwa kebohongan, ya, keburukan, aib jika ditutup-tutupi maka suatu saat itu akan menyebabkan murka Allah, entah di dunia entah di akhirat. Nah, jelaskan arti amanah menurut bahasa. Amanah adalah dapat dipercaya. Menurut istilah, berarti kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjalankan sebuah amanah ya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Jelaskan pengertian istiqomah menurut bahasa. Istiqomah itu tegak, lurus, ya, tegak dan lurus. Menurut istilahnya berarti kita memiliki sifat tegak lurus ya, berpendirian untuk memegang norma-norma akidah yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sekali kita Islam ya, menghadapi segala sesuatu kita tetap Islam. Sekali kita menutup aurat segala sesuatu yang menghadapi yang membuat tantangan bagi kita, ya hadapi tanpa harus membuka aurat. Sebutkan 3 kiat agar tetap istiqomah. Ya, pertama, tanamkan iman dan keyakinan bahwa Allah selalu melihat kita. Kedua, biasakan beramal itu sifatnya kontinuitas walaupun sedikit terus gitu ya. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi tetap istiqomah adalah bahwa segala kebaikan yang kita lakukan, entah itu besar, entah itu kecil, Allah akan mencatatnya. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang buruk, ya, perbuatan yang buruk, jika kita lakukan, Allah pun juga akan mencatatnya. Yakin bahwa apa yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasannya. Kemudian ini yang terakhir anak-anak, ini paket 2 ya, soal isian di paket 2. Sebutkan pengertian toharoh secara bahasa dan istilah. Toharoh itu adalah bersuci menurut bahasa. Menurut istilah yaitu membersihkan najis dan hadas dari tubuh kita, dari badan kita, dari tempat itu sesuai dengan aturan syara ya, yang ditentukan oleh syara. Kemudian sebutkan 3 macam najis. Najis dan contohnya, najis mughaladhah, mukhafafah, mutawasithah, ada 3. Najis mughaladhah, najis berat, ya, air liur anjing. Mutawasithah, ya, najis sedang, pipis seseorang yang sudah dewasa atau BAB-nya yang menempel di tubuh kita atau di pakaian kita atau tempat. Kemudian yang ketiga adalah najis ringan, najis mukhafafah. Najis air pipis adik kita yang laki-laki yang hanya mimi ASI dan umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Kemudian sebutkan 2 macam hadas. Hadas itu ada 2, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, hadas yang disebabkan oleh mungkin kalian menstruasi. Ibu kita yang melahirkan nifas. Kemudian kalian yang laki maupun perempuan itu mimpi basah ya. Nggak usah dibahas panjang. Kemudian jelaskan tata cara tayamum. Tayamum itu ada 4 rukunnya. Pertama niat, yang kedua mengusap muka 1 kali. Ya. Yang ketiga mengusap tangan 1 kali. Yang keempat tertib. Kemudian sebutkan 4 macam hal yang membatalkan wudhu. Yang 4 hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Pipis, BAB, menyentuh perempuan, kemudian mimpi basah, itu semuanya membatalkan wudhu. Demikian anak-anakku semuanya, semoga pembahasan singkat ini bermanfaat. Ya, sehabis ini silahkan belajar dengan sungguh-sungguh karena pertemuan yang akan datang kita sudah ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Bila taufik wal hidayah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.